Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 4. Nah, bab 4 kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Yuk simak videonya. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting, masih di materi Mikrotik Certified Network Associate. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengenalan IP address dan subnetting. Di sini kita sudah masuk ke pembahasannya. Pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Nah, ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Jadi, setiap perangkat memerlukan identitas yang unik, biasa disebut dengan IP address, seperti 192.168.10.1 dan IP 192.168.10.2. Nah, IP address ada dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. IP versi 4 terdiri dari 4 blok. Pada setiap bloknya ada 8 bit, jadi jumlahnya 32 bit. Maka setiap blok merupakan angka desimal 0 sampai 225. Nantinya ada istilah-istilah seperti prefix, kemudian subnet mask, IP network, dan IP broadcast, kemudian IP range. Kalau konfigurasi di Cisco memakai subnet mask, kalau Mikrotik memakai prefix. Nah, prefix sendiri adalah menunjukkan IP yang bisa digunakan. Nah, misal IP dengan /24, IP yang bisa digunakan berapa? /24 jumlah IP yang bisa digunakan yaitu 256. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP classes ada beberapa kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Ada juga yang kelas D dan E, tetapi D dan E jarang untuk dipakai. Nah, misalkan ada kelas atau ruangan kelas yang terdapat 6 komputer yang saling terhubung. Nah, berapa sih prefix yang cocok untuk 6 komputer tersebut agar saling berkomunikasi? Nah, kalau kita pakai /24, jumlah IP yang tersedia itu 256. Nah, sedangkan di kelas terdapat hanya 6 komputer saja. Jadi, kita memakai prefix /24 yang jumlah IP 256 itu mubazir sekali, karena kita butuhnya hanya 6 IP. Nah, prefix yang bisa digunakan yaitu /29 yang jumlah IP-nya yaitu 8. Jadi, kita tidak mubazir. Yang kedua, kita akan belajar tentang IP public dan private. Di sini kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu IP address private dan public. Nah, kita akan fokus membahas IP versi 4. Nah, IP versi 4 ada dua jenis, public dan private. Nah, apa sih IP public? IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalkan kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Jadi, penggunaan terkoneksi dengan internet menggunakan HP atau komputer, maka secara tidak langsung terhubung dengan IP public dari suatu website seperti Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan IP private merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utamanya bahwa IP private tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan sendiri. IP private dikategorikan menjadi 3 kelas. Setiap kelas sudah dikategorikan range-nya dari berapa sampai berapa. Di kelas A range-nya dari 10
sampai 10.255.255.255. Kalau ada IP 10.256.3.1, ini itu bukan IP private tapi IP public karena sudah melebihi range-nya. Di sini terdapat kelas B dengan range IP 172.16.0.0 sampai 172.16.31.255. Kalau ada IP 172.35.0.0, ini bukan IP private tapi IP public karena sudah melebihi range-nya. Begitu juga dengan kelas C, dia range-nya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, misalkan kalau ada IP 192.169.256.10, ini bukan merupakan IP private, tetapi dia adalah IP public karena sudah melebihi range yang sudah ditentukan. Nah, alamat IP ini biasa digunakan dalam jaringan lokal seperti kantor, sekolah, dan lain-lain. Tidak dapat langsung diakses oleh internet. Nah, ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Dan nantinya perangkat yang ada di jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT agar terhubung dengan internet. Router yang terhubung dengan jaringan lokal tersebut akan menerjemahkan IP private mereka ke alamat IP publik mereka. Jadi di sini di bawah ini ada sebuah ilustrasi. Ketika ada jaringan lokal, di sini ada device. Device-nya akan tersambung ke switch terlebih dahulu. Nah, dari switch tersambung dengan router. Nah, kemudian dari router akan terhubung ke ISP. Nah, dari ISP terhubung ke internet. Nah, ISP inilah yang menyediakan layanan internet. Nah, untuk istilah NAT kita konfigurasikan di router. Yang ketiga, kita akan belajar tentang class fault dan classes addressing. Oke, teman-teman, di sini kita sudah memasuki pembahasan yang ketiga. IP terdiri dari dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, IP versi 4 ada dua jenis, yaitu IP private dan IP public. Nah, di IP private dan IP public diklasifikasikan berdasarkan kelas. Ada 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, untuk kelas D dan E tidak bisa digunakan karena untuk pengujian. Sedangkan yang bisa digunakan untuk saat ini adalah kelas A, B, dan C. Nah, di setiap kelas sudah ditentukan dari 0 sampai 127, terus kelas B 128 sampai 191, kemudian seterusnya. Nah, tabel ini merupakan klasifikasi IP private dan IP public. Nah, tabel yang sebelah kanan teman-teman bisa lihat di sini. Ini detail dari klasifikasi kelas IP private dan IP public. Sama seperti tabel yang ini ya teman-teman, cuman ya ini lebih detail. Dari di kelas A range-nya juga sama, jadi yang bisa digunakan dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255, dan juga sama untuk kelas B dan C ya teman-teman. Sini teman-teman bisa baca. Nah, di sini contohnya terdapat IP 90.188.23.10. Nah, IP tersebut termasuk IP kelas A. Terdapat kolom CIDR. Di sini nama lain dari prefix. Nah, prefix dan subnet mask itu sama ya teman-teman istilahnya, yaitu menentukan IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix sendiri biasanya digunakan untuk vendor Mikrotik, sedangkan subnet mask biasanya digunakan untuk vendor Cisco. Ilustrasinya seperti ini. Sini terdapat jaringan lokal. Nah, di jaringan lokal tersebut ada 200 host.
Nah, jika kita menggunakan prefix 8, kita bisa lihat untuk tabelnya. Jika kita menggunakan prefix 8, dia jumlah hostnya sangat banyak sekali teman-teman, 16 juta. Sedangkan kita hanya membutuhkan 200 host. Jadi kita lihat untuk jumlah host yang tepat. Sini terdapat /25, prefix 25. Dia jumlah hostnya 128, sedangkan kita membutuhkan 200 host. Ini terlalu sedikit ya teman. Nah, kita lihat di /24, prefix 24, dia jumlah hostnya 256. Jadi kita menggunakan yang /24 karena dia sudah memenuhi 200. Yang keempat, kita akan belajar tentang kasus subnetting 1. Nah, di sini untuk melakukan proses subnetting, kita harus melakukan beberapa proses seperti kita akan mencari prefix yang sesuai, kemudian mencari subnet mask, kemudian cari IP network, IP broadcast, kemudian range IP yang bisa digunakan. Nah, di sini prefix dan subnet mask itu adalah menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Kemudian IP network adalah tanda atau identitas alamat pada suatu jaringan LAN. Dan IP broadcast sendiri adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Kemudian range IP adalah beberapa saja yang bisa digunakan. Nah, prefix sendiri biasanya digunakan untuk vendor MikroTik dan subnet mask biasanya digunakan untuk vendor Cisco. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan di sini ada jaringan lokal seperti kantor, sekolah, ataupun lainnya. Dan saya mencontohkan di sini sebagai kampung. Nah, kampung saya namanya dengan Tebu Manis, TM. Nah, di kampung TM ini ada perangkat 200 host. Nah, nanti kita akan cari prefix yang sesuai, kemudian subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan range IP. Nah, nanti kampung Tebu Manis merupakan IP network, yaitu sebagai tanda atau identitas. Nah, kita ilustrasikan bahwa kampung TM ini dia sebagai IP network, tanda atau identitas alamat pada suatu jaringan LAN. Nah, sedangkan IP broadcast seperti Pak RT-nya. Jadi kampung itu dia sebagai IP network dan Pak RT-nya adalah sebagai IP broadcast-nya. Nah, jadi nanti IP broadcast atau Pak RT-nya tersebut akan memberi informasi ke warga-warganya, yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Jadi nantinya Pak RT ini akan memberikan informasi ke warga-warga. Nah, di sini terdapat jaringan LAN yang berisikan 12 PC. Sini terdapat jaringan LAN yang ada 12 PC. Nah, kita akan pakai kelas IP kelas B dengan IP 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus subnetting 1. Nah, terlebih dahulu kita akan cari prefix-nya. Nah, di sini kita cari perpangkatan ya, teman-teman. Jadi, untuk mencari prefix yaitu rumusnya 2 pangkat berapa agar hasilnya itu sama dengan 12 atau lebih, jangan kurang. Sini 2 pangkat 4 itu 16. Jadi sudah memenuhi 12 ya, teman-teman. Kemudian rumus untuk mencari prefix yaitu 32 dikurangi pangkat dari 2 yaitu 4. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28. Untuk prefix di PC12 ini adalah 28. Nah, prefix ini sama dengan seperti CIDR, yaitu slash ya, teman-teman. Jadi di sini kita memakai /28. Untuk prefixnya kita sudah ketemu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan cari total IP. Total IP yang bisa digunakan adalah kita menggunakan rumus 2 seperti kita mencari prefix.
2, kemudian 32. 32 itu dia adalah bit, yaitu dia di setiap IP dengan jumlah bit 32 ya teman-teman. Kemudian dikurangi prefix, hasil prefix tadi 28. Itu 2 pangkat 4. 32 dikurangi 28 hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Untuk total IP dia 16 IP. Dan kita akan cari subnet masknya. Sini teman-teman bisa lihat untuk rumusnya. 256 ini adalah jumlah total IP address dikurangi dari hasil total IP tadi yaitu 16. 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Jadi untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Kita fokus pada yang terakhir ya teman-teman. Kita fokus pada blok yang terakhir. Dan di sini kita akan cari IP networknya. Untuk rumus IP network pada defaultnya untuk blok subnet itu 0 ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan total IP, kita masukkan total IP yaitu 16. Kemudian kita tambahkan lagi ya teman. 32 itu dia hasil 16 ditambah 16 ditambah 16 adalah 32. Kemudian kita tambahkan lagi 32 ditambah 16 yaitu 48. Kemudian di sini kita bisa cari untuk IP broadcastnya. IP broadcast rumusnya kita kurangi IP network, itu 16 dikurangi 1, 15, 32 dikurangi 1, 31, dan 48 dikurangi 1 yaitu 47. Untuk pertama ini dia adalah blok subnet pertama, kemudian yang kedua dan yang ketiga. Terdapat 3 blok subnet dan seterusnya. Di sini kita cari range IP. Untuk mencari range IP kita menggunakan blok subnet yang pertama. Kita contohkan dengan blok subnet yang pertama yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Tetapi IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman. Ini itu yang belakangnya 0 dia adalah IP network dan yang belakangnya 15 dia IP broadcast. Nah, jadi sehingga hanya bisa digunakan untuk 12 PC ini adalah 172.16.10.1, kemudian ininya sampainya 172.16.10.14. Jadi untuk kasus subnetting pertama kita sudah bisa menyelesaikan ya teman-teman. Semoga paham untuk pembahasan dari saya dengan kasus subnetting pertama ini. Kita lanjut di video selanjutnya. Yang kelima, kita akan belajar tentang kasus subnetting 2. Oke teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan juga kasus subnetting 2. Nah, di sini terdapat 60 PC. Kita akan menggunakan kelas IP kelas A. Kita menggunakan IP 10.1.1, titik belakangnya kita kosongin saja ya teman. Nah, di sini yang pertama kita akan cari 2 pangkat berapa agar hasilnya itu 60 atau lebih, jangan sampai kurang. Kita lihat untuk tabel pemangkatan. Sini 2 pangkat 5, misal 2 pangkat 5 dia itu hasilnya 32, dia kurang dari 60 ya teman-teman, kita butuhnya 60. Nah, di sini kita lihat 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kita akan menggunakan yang 2 pangkat 6 ya teman. Untuk 2 pangkat 7 dia kelebihannya banyak sekali. Kita menggunakan 2 pangkat 6 saja. Ini 2 pangkat 6 hasilnya 64. Dan rumus untuk prefixnya 32. Ini adalah jumlah bit dari IP versi 4. Dan kita kurangi pangkat tadi 2 pangkat 6. 6-nya ini kita masukkan, kemudian 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Jadi untuk 10 IP 10.1.1 kita menggunakan prefix atau slash 26. Dan kita cari untuk total IP, kita masukkan 2, kemudian kita masukkan bit, jumlah bit IP versi 4 32 kurangi hasil dari prefix 26.
32 dikurangi 26 sama dengan 6. Kita tulis 2, kemudian kita tulis hasil pengurangan dari 32 dikurangi 26 adalah 6. Kemudian 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi untuk total IP dia 64 IP. Kemudian kita akan mencari subnet mask. Sini kita masukkan rumusnya. 256 adalah total IP address ya teman-teman. Kemudian dikurangi total IP. Yang tadi 64 masukkan 256 dikurangi 64 hasilnya 192. Jadi untuk subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian kita akan cari IP networknya. Pada defaultnya IP network adalah 0. Kemudian kita tambahkan total IP. Rumus untuk mencari IP network dia menggunakan total IP ya teman-teman, 64. Kemudian kita tambahkan lagi 64 ditambah 64 hasilnya 128. Kemudian kita tambahkan lagi 128 ditambah 64 hasilnya 192. Untuk IP broadcast sini rumusnya teman-teman tinggal mengurangi IP setelahnya. Sini setelah 0 kan IP 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Kemudian 128 dikurangi 1 hasilnya 127. Kemudian 192 dikurangi 1 hasilnya 191. Kemudian di sini kita akan cari IP range menggunakan blok subnet yang pertama ya teman-teman. Maka IP yang bisa digunakan adalah 10.1.1.64 via IP network. Kemudian 10.1.1.127 dia adalah IP broadcast. Tetapi untuk IP network dan IP broadcast itu dia tidak bisa digunakan. Jadi yang bisa digunakan kita adalah menggunakan IP 10.1.1.65 sampai 10.1.1.128 ya teman. Nah, untuk kasus subnetting 2 kita sudah selesai. Yang keenam, kita akan belajar tentang kasus subnetting 3. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas untuk kasus yang ketiga, kasus subnetting 3. Sini terdapat 100 PC. Kita menggunakan kelas IP yang terakhir C dengan IP 191.168.1. Yang belakang kita kosongi. Di sini kita akan cari perpangkatannya terlebih dahulu. 2 pangkat berapa agar hasilnya itu 100 atau lebih dari 100. Di sini kita lihat. Sini terdapat 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, kita akan menggunakan 2 pangkat 7 saja karena untuk 2 pangkat 6 dia hasilnya 64, dia kurang dari 100, dan untuk 2 pangkat 8 dia itu lebihnya banyak ya teman-teman. Jadi yang dekat dengan 100 adalah 2 pangkat 7, 128. Sini 2 pangkat 7 sama dengan 128. Dan untuk mencari perfect kita masukkan 32, yaitu jumlah bit pada IP versi 4 32 bit kurangi pangkat yang tadi, pangkat 7 kan, 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Jadi untuk IP ini teman-teman bisa lihat dengan 100 PC kita menggunakan slash atau prefix 25. Sini selanjutnya kita akan cari total IP-nya. Kita masukkan 2, kemudian kita masukkan 32 bit ya teman, IP versi 4. Kemudian kita kurangi per prefix yang tadi 25. 32 dikurangi 25 hasilnya 7. Jadi kita tulis 2-nya terlebih dahulu dan kita tulis hasil pengurangan dari 32 dikurangi 25 hasilnya 128. 2 pangkat 7 hasilnya 128. Kemudian kita cari untuk subnet masknya. Kita masukkan 256, dia 256 adalah jumlah IP address. Kemudian kita kurangi hasil total IP tadi 128. 256 dikurangi 128 adalah 128. Jadi untuk subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian di sini kita akan cari IP networknya. Untuk IP network pada defaultnya 0. Kemudian di sini kita masukkan total IP-nya 128. Kemudian kita tambahkan lagi 128 tambah 128 hasilnya 256. Kemudian untuk IP broadcastnya rumusnya
seperti kasus yang sebelumnya sama ya teman-teman, rumusnya kita kurangi IP yang selanjutnya, yaitu 128 dikurangi 1 hasilnya 127, kemudian 256 dikurangi 1 hasilnya 255. Jadi ini adalah blok pertama, ini blok 2. Teman-teman bisa lanjut. Di sini saya menggunakan 2 blok saja. Kemudian untuk mencari range IP, kita bisa menggunakan blok yang pertama. Sini IP-nya untuk IP 192.168.1.0 sampai IP 192.168.1.127. Nah, ini adalah IP network dan ini IP broadcast. Tapi kita tidak bisa menggunakan. Yang kita bisa digunakan adalah dari IP 197.168.1.1 sampai IP 192.168.1.126. Jadi untuk menggunakan IP mengisi yang belakang ini, teman-teman bisa mengisikan 1 sampai 126 ya teman-teman. Jadi untuk kasus subnetting 3 kita sudah selesai. Yang ketujuh, kita akan belajar tentang konsep blok subnet. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu konsep blok subnet. Nah, di sini terdapat IP yang sudah disubnetting, ada IP network dan IP broadcast juga yang sudah dikonfigurasi. Sini kita menggunakan IP 10.10.10.0 dengan prefix //27. Nah, konsep dari blok subnet yaitu simulasinya seperti ini. Blok subnet diibaratkan seperti gedung yang mempunyai banyak lantai. Nah, terdapat lantai 1, 2, dan 3. Nah, untuk lantai 1 dia menggunakan blok subnet 0 sampai 31. Untuk lantai 2 dia menggunakan blok subnet 32 sampai 63. Dan untuk lantai 3 dia menggunakan blok subnet 64 sampai 95. Dan sini terdapat PC1 dan PC2. PC1 dengan IP 10.10.10.15. Kemudian untuk PC2 dia menggunakan IP 10.10.10.2. Dan dia bisa berkomunikasi karena masih di blok subnet yang sama ya teman-teman. Di blok subnet yang pertama dia menggunakan 0 sampai 31, jadi 2 sampai 15 itu dia masih di blok subnet yang pertama ya teman. Kemudian untuk IP yang kedua 10.10.10.61 dan untuk PC2 10.10.10.2. Nah, untuk PC2 ini dia menggunakan blok subnet yang pertama. Kemudian untuk IP PC1 ya ini 61 dia menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, jadi untuk berkomunikasi intinya kita harus menggunakan blok subnet yang sama. Jadi ini menggunakan yang satu, blok subnet 1, menggunakan blok subnet 2, dia tidak bisa berkomunikasi karena berbeda subnet. Yang ke-8, kita akan belajar tentang IP versi 4 delivery type. Di sini terdapat 3 tipe, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Yang pertama untuk unicast, dia adalah one-to-one communication. Jadi, proses pengiriman data tepat diterima satu host saja. One-to-one ya teman-teman. Jadi, satu host ke satu tujuan yang sudah disiapkan. Contohnya, IP address kelas ABC. Kemudian di sini terdapat tipe yang kedua, multicast, one-to-many communication. Artinya, proses pengiriman data oleh satu host ke beberapa host yang sudah dikelompokkan tujuannya dalam grup ya teman-teman. Jadi ini berbasis grup, contohnya IP address kelas D. Kemudian di sini terdapat tipe yang ketiga, broadcast, one-to-all communication. Artinya proses pengiriman data yang diterima semua host dalam jaringan. Di jaringan tersebut di blok subnet yang sama. Intinya harus di blok subnet yang sama jika teman-teman menggunakan tipe yang broadcast. Jadi di sini terdapat contoh untuk unicast one-to-one communication di satu PC ke satu PC. Dan untuk contoh atau tipe yang kedua, multicast one-to-many communication. Jadi teman-teman bisa menggunakan satu PC ke dua PC, tetapi syaratnya harus satu grup ya teman. Kemudian di sini terdapat tipe yang ketiga, broadcast, yaitu one-to-all communication. Jadi satu PC bisa ke
PC lainnya, banyak PC, semua PC kita bisa berkomunikasi asalkan dia menggunakan blok subnet yang sama. Yang kesembilan, kita akan belajar tentang konsep switch dan router. Oke teman-teman, di sini kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu konsep switch dan router. Jadi switch sendiri dia untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kemudian untuk router dia fungsi untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Switch ada yang satu network dan router yang berbeda network. Sini simulasinya seperti ini. Agar bisa saling terkoneksi, kita bisa lakukan ketika berada di blok subnet yang sama. Di sini ada beberapa PC. Untuk membuka beberapa PC, kita menggunakan switch. Jumlah port switch itu beragam, ada yang 24, 48, dan lain-lain. Untuk menghubungkan antar PC dengan switch, kita menggunakan kabel UTP. Ini kita ibaratkan saja kabel UTP ya teman-teman. Kemudian PC-PC ini harus menggunakan blok subnet yang sama. Ini kita menggunakan blok subnet yang pertama 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, dan sampai 10.31 misalnya. Dia masih di blok subnet yang pertama. Kemudian ada switch lagi dengan beberapa PC, dia juga menghubungkannya dengan kabel UTP untuk switch ke PC. Kemudian di sini kita menggunakan subnet atau blok subnet. Kita menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu 10.33, 10.34, 10.36, 10.37. Dia masih menggunakan blok subnet yang kedua dan bisa berkomunikasi. Intinya, untuk berkomunikasi kita harus menggunakan blok subnet yang sama. Dan jika antar PC 1 dan PC 2 agar bisa berkomunikasi tetapi beda subnet, blok subnet, berbeda blok subnet, kita harus menggunakan bantuan. Bantuannya berupa router. Jadi di router ini kita kenal ini dari network PC 1 yaitu 0 dan PC 2 networknya 32. Ya, IP network. Kita kenal ini IP ini agar kita bisa saling berkomunikasi. Nah, nantinya di router ini dia akan dikonfigurasi agar bisa saling berkomunikasi antar PC 1 dan PC 2 walaupun dia berbeda blok subnet. Pembahasan bab 4 sudah selesai. Apabila ada salah kata atau materi yang saya sampaikan kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.